Dengan membawa sejumlah atribut aksi, puluhan pengunjuk rasa ibu-ibu memadati depan kantor Kemenko Marves di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak vaksinasi COVID-19 karena menganggap wajib vaksin suatu pemaksaan. Massa juga menduga adanya bisnis PCR dan vaksinasi yang dilakukan para pejabat publik. Rakyat Indonesia memilih mau divaksin atau mau tidak divaksin. Betul, itu hak rakyat. Betul. Hentikan framing mengatakan Pak Aldo dan kelompoknya adalah masyarakat anti vaksin. Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersedia menggelar dialog terbuka dengan masyarakat sebagai bukti transparansi vaksinasi. Massa mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tak merespon tuntutan mereka. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi unjuk rasa tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan informasi vonis Heri Hirawan, pemerkosa santriwati yang lolos dari hukuman mati. Saya Latif Siregar. Puluhan pengemudi ojek online panik berlarian saat dirazia Dinas Perhubungan. Sejumlah pelanggar yang terjaring mengaku melanggar karena terburu-buru mengantar paket. Puluhan pengemudi ojek online ini kocar-kacir saat dirazia Satpol PP di kawasan Mangga 2, Jakarta. Secepat kilat, para pengemudi ojol ini langsung lari berhamburan ke tengah jalan demi menyelamatkan kendaraan yang terparkir persis di sisi pembatas bus Transjakarta. Saking paniknya, salah seorang pengemudi ojol bahkan sampai nekat mendorong sepeda motornya menyeberangi jalan di tengah padatnya kendaraan yang melintas. Ya gimana? Emang udah parkir di tengah jalan. Tapi abang sebenarnya tahu ya posisinya udah parkir ya? Tahu bang. Tahu ya? Razia sengaja digelar lantaran lokasi kolong jembatan penghubung pusat elektronik ini kerap dijadikan pangkalan dadakan oleh para pengemudi ojol. Banyaknya sepeda motor yang parkir hingga memakan separuh badan jalan kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Pusat sementara 20 kendaraan yang di BAP ditilang di tempat banyak berapa tuh bang? Banyak, ada sekitar 20 lebih, 20 juga yang di BAP tilang di tempat. Puluhan kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa kantor Dinas Perhubungan dengan sanksi tilang hingga Rp250.000. 17 polisi diperiksa dalam kasus tewasnya warga dalam aksi menolak tambang. Propam Polda Sulawesi Tengah juga menyita 15 pucuk senjata untuk pengujian temuan proyektil di lapangan. Cepat hadir, cepat datang menemui masa aksi. 17 personil Polres Parigi Motong diperiksa oleh penyidik bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulawesi Tengah. Pemeriksaan internal ini bentuk dari pembubaran aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan di Desa Sine, Kecamatan Tinombo Selatan. Selain memeriksa 17 personel, sebanyak 15 senjata api disita untuk mencocokkan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik, kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Sekarang lapor atau laboratorium forensik, tim lapor yang ke sini masih melakukan olah TKP di tempat kejadian kemarin. Melalui staf ahli gubernur berjanji akan menemui rakyat. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menolak tudingan bahwa kericuhan yang terjadi di Parigi Motong karena ia tidak mau menemui pengunjuk rasa. Ada kesalahan di masyarakat, ya harus juga disampaikan tuh. Tidak taat hukum tuh. Tidak taat hukum. Ya polisi namanya, dia harus membuka jalan orang 10 km.
Apa dia tidak punya tugas tanggung jawab sebagai negara? Saya mau tanya juga. Yang kita salahkan yang provokator ini, korlap-korlapnya semua ini. Saya bilang tangkap. Sebelumnya, ratusan warga memblokir jalan menolak pertambangan emas di 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong. Namun aksi demo berakhir ricuh yang mengakibatkan seorang warga Desa Tada meninggal dunia. Video Ustadz Khalid Basalamah yang menyebut wayang haram menuai kritik. Khalid Basalamah pun meminta maaf dan memastikan tidak berkeinginan menghapus seni wayang. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Itulah salah satu poin klarifikasi, sekaligus permohonan maaf Khalid Basalamah terkait pernyataannya soal wayang yang menuai polemik. Dalam klarifikasinya, Khalid menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengharamkan wayang dan hanya menyarankan agar Islam sebagai tradisi, bukan malah sebaliknya. Terkait potongan video viral yang menyebutkan wayang harus dimusnahkan, Khalid menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah sebatas saran untuk individu. Khalid juga menegaskan bahwa tidak ada pikiran untuk menghapus wayang dari sejarah Indonesia. Akibat video potongan yang mengundang kontroversi tersebut, beberapa pihak diantaranya dari Persatuan Pedalangan Indonesia melaporkan Khalid Basalamah. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain menyiarkan berita bohong, unggahan Ferdinand dengan kalimat kontroversi dinilai menimbulkan keonaran serta memicu kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur sara dengan terdakwa pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan. Dalam dakwaannya, penuntut umum menilai Ferdinand bersalah atas cuitannya, "Tuhanmu lemah harus dibela, Tuhanku luar biasa tak perlu dibela." Ferdinand dinilai telah menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran hingga menodai agama yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Usai pembacaan dakwaan, Ferdinand langsung meninggalkan ruang sidang. Berdasarkan persidangan dan analisis kami terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami sebagai tim kuasa hukum dengan kami menyampaikan bahwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan karena kami fokus dalam hal pembuktian nantinya di persidangan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kasus Ferdinand mencuat ketika ia menuliskan kalimat kontroversi di akun pribadinya dan kicauannya viral di media sosial. Pengasuh pondok pesantren di Kulon Progo yang menjadi tersangka kasus pencabulan santriwati dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Menunggu jadwal sidang, tersangka ditahan selama 20 hari. Penahanan terdakwa pengasuh pondok pesantren di Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo berinisial MS yang diduga melakukan pencabulan terhadap santriwatinya kini ditahan selama 20 hari ke depan hingga 5 Maret mendatang. Kepala Rutan Kelas 2B Wates, Denny Fajarianto, membenarkan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua dari penyidik Polres Kulon Progo kepada tim jaksa penuntut umum atas perkara pidana umum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan tersangka. Tahanan dari kejaksaan atas nama terdakwa inisial MS yang bersangkutan ditahan 20 hari ke depan, dimulai dari tanggal 14 Februari ini sampai dengan tanggal 5 Maret 2022. Siap. Sementara terkait agenda persidangan masih menunggu surat dari pengadilan maupun kejaksaan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melakukan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Seorang istri terpergok sedang bersama pria lain yang diduga selingkuhannya di dalam toko pakaian. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat sejumlah supir angkot menganiaya anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Meski warga sudah berupaya melerai, namun pengemudi angkot justru kian beringas. Aksi main hakim sendiri ini berawal dari mobil yang dikendarai korban ditabrak oleh salah seorang supir angkot. Adu mulut pun terjadi dan berujung keributan. Diduga sopir angkot menjadi emosi lantaran berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Inilah detik-detik tawuran antar pemuda di flyover Pesing, Jakarta. Kedua kubu nekat saling serang dengan lemparan batu dan petasan. Akibat tawuran ini, lalu lintas sempat terganggu karena pengguna jalan takut untuk melintas. Belum diketahui penyebab tawuran, namun kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Warga berharap polisi segera turun tangan mengatasi tawuran yang kerap meresahkan warga. Kejadian unik menimpa mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi yang juga dikenal dengan Tuan Guru Bajang. TGB sempat diusir Brimob saat berfoto di atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Personel Brimob itu menegur TGB karena berada di kawasan yang terlarang untuk umum. Melihat insiden itu, salah seorang dalam rombongan menyebut bahwa TGB telah memiliki kartu izin berwarna merah. TGB pun menanyakan asal daerah Brimob tersebut dan bercerita mengenai salah satu sosok guru di wilayah tersebut yang telah wafat. Setelah sadar yang ia larang adalah TGB, personel Brimob itu langsung mencium tangan dan meminta maaf. TGB pun mengapresiasi personel Brimob tersebut lantaran bertugas profesional. Api berkobar hebat melalap 5 kios pedagang di Kecamatan Batang Sarangan, Langkat, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kencangnya angin sempat membuat petugas kewalahan dan membuat api semakin membesar. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 500 juta rupiah. Cekcok antara seorang suami dan sang istri yang kedapatan tengah berduaan dengan pria lain ini pun tak terhindarkan. Sang suami menangkap basah istrinya yang telah menghilang selama seminggu. Ternyata diketahui bahwa sang istri berduaan dengan pria lain di sebuah toko pakaian. Perilaku pasangan bukan suami istri ini pun telah meresahkan warga sekitar. Tak hanya kabur dari rumah, sang istri juga diketahui sering mentransfer uang hingga puluhan juta rupiah ke laki-laki yang diduga selingkuhannya. Untuk menghindari tindak penganiayaan dari warga sekitar, pasangan suami istri ini pun kemudian diamankan personel kepolisian. Predator 13 santriwati di Bandung lolos dari hukuman mati. Apakah hukuman seumur hidup cukup untuk seseorang yang menghilangkan masa depan 13 orang? Kami akan membahasnya saat lagi. Tetap di iNews Prime.